Malam hari ini saya akan lanjut menjelaskan tentang manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Nah, di sini ada 6 manfaat. Pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal, yaitu efektif dan efisien. Keempat, sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Keenam, alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Nah, kalau yang keenam, memperkecil rentang alternatif strategi, misalnya alternatif strategi ada 10. Nah, dengan adanya perencanaan kita bisa memperkecil rentangnya jadi hanya 2 gitu ya. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen puncak dengan manajer level bawahnya. Nah, dengan adanya komunikasi itu akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, ya. Kemudian mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi itu dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategik. Nah, untuk itu perencanaan strategik itu harus didukung oleh hal-hal. Pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Ketiga, kultur organisasi. Ya. Nah, kita lihat struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi itu didasarkan pada prinsip pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Nah, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. 3. Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi kebijakan dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemennya. Nah, kita lihat penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik sudah selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Perbedaan itu terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Kita lihat penilaian kinerja. Nah, tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Oke. Pemberian reward dapat berupa finansial dan non-finansial seperti logical reward dan social reward, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada ikhtisar. Ikhtisar bisa kamu baca sendiri dan di bab ini ada pertanyaan, ada 8. Juga bisa kamu coba cari tahu jawabannya ya. Oke, sekian dulu disampaikan bab 3. Terima kasih atas perhatiannya.